Setelah belajar dan mengaji, seperti biasa Budi bercengkerama dengan ayahnya di ruang tamu. Budi, kamu sudah belajar? Sudah ngaji? Sudah ayah. Iya ayah, Budi mau tanya sesuatu sama ayah. Memangnya kamu mau tanya soal apa? Ayah, akhir-akhir ini Budi sering mendengar istilah Habib. Kalau boleh tahu Habib itu apa sih ya? Habib itu istilah untuk orang-orang yang garis keturunannya nyambung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia Habib itu banyak ya? Habib atau Habaib itu di setiap negara ada, termasuk di Indonesia. Maaf ya ayah, apakah mereka para Habib itu benar-benar keturunan Nabi? Betul nak, Habib itu betul sebagai keturunan Nabi. Lantas dari mana kita tahu kalau mereka keturunan Nabi ayah? Ya tentu saja informasi dari orang-orang terdahulu yang disampaikan secara turun-temurun. Apakah orang-orang yang terdahulu itu bisa dipercaya? Orang-orang terdahulu yang menceritakan tentang keturunan Nabi, mereka adalah orang-orang yang sudah terbukti kealimannya. Tapi sekarang ada orang yang tidak percaya kalau Habib itu sebagai keturunan Nabi. Menurut ayah gimana? Kalau ada orang yang tidak percaya, ya tidak apa-apa asal jangan menghasut orang lain. Kalau ayah sendiri percaya nggak kalau Habib itu keturunan Nabi? Kalau ayah sih dari kecil sudah dikasih tahu sama kakek kalau Habib itu keturunan Nabi. Dari dulu sampai sekarang ayah percaya kalau Habib itu sahih sebagai keturunan Nabi. Emangnya orang-orang yang sekarang tidak mau mengakui Habib sebagai keturunan Nabi, mereka itu siapa sih ya? Orang-orang yang sekarang menolak Habib sebagai keturunan Nabi, orang-orang yang kurang kerjaan dan minim ilmu. Orang-orang itu hasad, iri, dengki dan dendam kepada para Habib, sehingga orang-orang itu menebarkan fitnah keji di mana-mana. Bisanya orang-orang itu dendam kepada para Habib, kenapa ayah? Karena keinginan orang-orang itu tidak tercapai. Ada yang ingin diakui jadi Habib, ada yang ingin menikah dengan Syarifah, ada yang kalah jadwal ceramah dan lain sebagainya. Dengar-dengar katanya orang yang menolak Habib sebagai keturunan Nabi, dia punya tesis. Itu bukan tesis nak, tapi clipping. Loh, kok clipping? Betul nak, itu clipping. Karena hasil comot sana comot sini. Dan kamu tahu orang yang menolak Habib sebagai keturunan Nabi itu sumber rujukannya dari mana? Tidak tahu ayah, emang dari mana ya? Dari Mbah Google. Bahkan orang itu baca kitab saja masih belepotan. Jangankan mau bahas soal nasab Habaib. LH Wong nasab dia saja tidak jelas. Tidak jelas gimana maksud ayah? Orang itu nama bapaknya Sarman. Tapi dia memakai bin yang lain. Itu kan namanya nasab tidak jelas. Kok ada ya orang model gitu yang tidak bangga terhadap nama bapak kandungnya? Nah, selain dia malu menggunakan nama bapaknya, dia juga punya julukan loh. Julukannya Al-Kaburi. Gimana ceritanya ya? Kok orang itu bisa dijuluki Al-Kaburi? Begini ceritanya, dia pernah sesumba nantangin debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Tapi giliran ada yang berani debat, dia malah kabur, tidak berani datang dengan alasan pihak Robito tidak hadir. Padahal dia bilang siap debat dengan siapapun. Ingat ya nak, kalimat yang dia ucapkan, dengan siapapun. Kita sebagai orang Indonesia tentunya faham kalimat dengan siapapun. Itu artinya siapa saja tanpa terkecuali. Jadi alasan dia kabur karena pihak Robito tidak hadir, itu alasan yang dibuat-buat, alias ngeles kayak bajai. Memahami bahasa Indonesia saja dia belepotan. Gimana dia mau bahas soal nasab? Bisa-bisa dia kencing di celana. Dia yang nantangin debat, dia yang tidak datang, malah nyuruh jongos-jongosnya. Dan parahnya lagi, jongos-jongosnya itu dirujak sama pecinta Habaib. Mereka pelongo-pelongo kayak orang bego karena kalah argumen. Nak, sejelek apapun ayahmu, kamu harus tetap mengakui dan membanggakannya. Kamu jangan malu mengakui kalau kamu itu anak ayah. Bagaimana pendapat ayah kalau ada orang yang memaksa para habaib untuk tes DNA? Apakah itu logis? Nak,
bagi kita yang mencintai para habaib, kita tidak butuh dan kita tidak perlu mereka untuk tes DNA. Nah, karena kita yakin orang-orang terdahulu tidak mungkin sembarangan untuk menetapkan nasab seseorang. Lagi pula, dan kita saja yang mencintai para habaib tidak butuh mereka untuk tes DNA. Lalu apa urusannya orang-orang yang benci habaib meminta untuk tes DNA? Kenapa sih ya para habaibnya nggak meladeni orang itu untuk debat ilmiah? Dengan sombong dan angkuhnya dia bilang, walaupun orang sedunia mengakui nasab Balawi, dia tetap akan menolak nasab Balawi. Itu namanya bukan ilmiah, nak, tapi kebencian. Lalu buat apa para habaib meladeni dia? Buang-buang waktu saja. Ya sudah, kamu istirahat. Gampang lain kali ngobrolnya disambung lagi. Baik, Ayah.